Puluhan warga negara Indonesia, WNI, diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, TPPO. Dari puluhan korban, ternyata ada 2 korban berasal dari Buleleng. Informasi yang dihimpun, para korban awalnya dijanjikan bekerja di Thailand. Namun justru berakhir bekerja di tempat tidak jelas. Pada sebuah video yang beredar, para korban berada di negara Myanmar. Mereka mengaku tidak diperbolehkan kemanapun alias disekap. Tak hanya itu, para korban disuruh kerja 15 jam sehari tanpa digaji. Apabila tidak mencapai target, para korban mengalami penyiksaan dengan cara disetrum. Melalui video tersebut, para korban pun meminta tolong kepada Presiden Jokowi dan Prabowo agar bisa dibantu dipulangkan. Dari puluhan warga tersebut, ternyata ada 2 warga asal Buleleng yang menjadi korban. 2 warga itu diketahui bernama Kadek Agus Aryawan dan Nengah Sunarya. Ketut Alit Suryawan yang merupakan kakak dari Kadek Agus Aryawan mengungkapkan, kejadian berawal dari pertengahan Juli tahun 2024 lalu. Agus dijanjikan bekerja di sebuah restoran yang ada di Thailand oleh seorang warga desa Jineng Dalem bernama Komang Budayasa. Hingga akhirnya pada tanggal 5 Agustus tahun 2024, Agus bersama Nengah Sunarya diberangkatkan menggunakan visa liburan serta menyetor uang 5 juta rupiah. Keduanya transit di Jakarta dan bertemu dengan sejumlah warga dari luar Bali yang sama-sama akan diberangkatkan ke Thailand. Hingga akhirnya diberangkatkan ke Malaysia pada tanggal 6 Agustus untuk selanjutnya menunggu keberangkatan ke Thailand. Alit mengatakan, tanggal 6 Agustus itulah terakhir kali ia berkomunikasi dengan adiknya. Hingga pada tanggal 9 Agustus ia menerima pesan singkat dari adiknya yang mengatakan telah berada di Thailand dan sudah mulai bekerja training sebulan. Namun Alit merasa curiga sebab pola penulisan yang dikirim berbeda dengan bahasa adiknya. Hanya bisa berharap dari media, pihak kepolisian beserta tim dari media biar bisa membantu kepulangan adik saya beserta yang lainnya. Mungkin itu aja dari saya sebagai kakak. Berangkat adiknya tanggal 5 Agustus pagi hari dan kontak terakhir itu tanggal 9 Agustus. Sebelumnya nggak rencana berangkat adiknya? Dan komunikasi lewat si kata ini yang akhirnya adik yang keinginan untuk berangkat ke sana karena dijanjikan untuk Sementara Putu Sugiarta selaku perwakilan tim kuasa hukum dari Alit Suryawan mengatakan, sesuai hasil analisa berdasarkan kronologisnya, peristiwa ini masuk dalam tindak pidana perdagangan orang. Dalam pelaporan tersebut, pihaknya juga membawa sejumlah barang bukti terkait, meliputi video hingga foto-foto terkait tindak kekerasan yang dialami korban. Arahin ke pasal berapa? Nah, kami juga kan baru dicari tadi dari pihak korban, kakak korban. Nah, diceritakan kronologinya secara lengkap. Jadi setelah kami analisa itu masuk ke dalam unsur dugaan tindak pidana perdagangan orang. Itu masuk ke pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Jadi sekarang kami mendampingi kakak korban akan melakukan pelaporan di Polres Buleleng. Alat yang dibawa itu apa aja? Nah, kami ada beberapa, ada video, ada foto-foto juga terkait tindak kekerasan yang dialami adik korban, yaitu terakhir komunikasinya di Thailand, tapi di video dikatakan ada di Myanmar, antara perbatasan Thailand dengan Myanmar. Ada desakan nggak mungkin ke polisian biar melacak si posisi terakhir korban? Dari cerita kakak korban, dari kronologi yang diceritakan ada beberapa nomor ponsel juga diduga sebagai pelaku. Itu ada beberapa 2 orang terduga yang dimana dari awal diajak komunikasi untuk keberangkatan adiknya ke Thailand. Nah, mungkin ini salah satu dugaan dari kami juga ada sangkut pautnya, sehingga nanti dari kami melampirkan terkait nomor ponselnya, jadi bisa dipanggil atau dilacak dari pihak kepolisian.